Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Agustin dari kelas 11 F3 SMK Farmasi Tangerang 1. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang sediaan suspensi. Pengertian suspensi. Menurut Formularium Indonesia edisi 5, suspensi adalah sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Sesuai sifatnya, suspensi dapat mengendap pada dasar wadah bila didiamkan. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini perlu ditambahkan zat yang sesuai untuk meningkatkan kekentalan dan bentuk gel suspensi seperti tanah liat, surfaktan, poliol, polimer, atau gula. Hal yang paling penting untuk sediaan suspensi itu harus dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menjamin keseragaman bahan-bahan obat yang merata dalam zat pembawa. Macam-macam suspensi. Suspensi terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan cara pakai, yang kedua berdasarkan cara pengguna. Pertama, berdasarkan cara pakai. Berdasarkan cara pakai itu terdapat dua, yaitu A. Suspensi yang siap digunakan, dan B. Suspensi yang harus dikonstitusikan terlebih dahulu dengan zat pembawa. Contohnya, Hufanoxil dry syrup 60 ml. Yang kedua, berdasarkan cara pengguna. A. Suspensi oral. Suspensi oral ini ditujukan untuk pemakaian oral atau obat dalam. Contohnya paracetamol oral suspension. B. Suspensi topikal. Suspensi topikal ditujukan untuk penggunaan pada kulit atau disebut dengan lotion. Lotion juga tersedia dalam bentuk larutan dan emulsi. Dalam formula pembuatan lotion sering ditambah etanol 90% untuk mempercepat proses pengeringan dan memberi efek dingin, serta gliserol untuk menjaga kelembapan kulit. C. Suspensi tetes telinga. Suspensi ini ditujukan diteteskan pada telinga bagian luar. Bahkan suspensi tetes telinga ini digunakan bahannya itu seperti sorbitan, polisorbat, atau surfaktan. Contoh dari suspensi tetes telinga itu yaitu Santadex. D. Suspensi obat mata atau suspensi oftalmik. Ini ditujukan untuk pemakaian pada mata, contohnya elamisetin. Suspensi ini tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang masih keras atau terjadi penggumpalan dalam sediaan tersebut. E. Suspensi untuk injeksi. Suspensi ini ialah sediaan serbuk dalam medium cair, tapi tidak dapat disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spiral karena menyebabkan penyumbatan vena. Contoh dari suspensi untuk injeksi ini ialah suspensi injeksi kortison asetat. F. Suspensi injeksi terkonstitusi ialah sediaan padat kering, contohnya seperti twin, polisorbat 80. G. Suspensi untuk lavement, yaitu contohnya seperti Microlax. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas suspensi terbagi atas 4. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar pula luas penampangnya sehingga partikel suspensi tidak mudah mengendap. Kedua, kekentalan atau viskositas. Semakin kental cairan atau suspensi, maka kecepatan alirannya semakin kecil dan pengendapan akan lambat. Tetapi perlu diingat bahwa kekentalan pada suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. 3. Jumlah partikel atau konsentrasi. Semakin besar konsentrasi partikel suspensi, maka semakin cepat mengendap ini. Ini merupakan faktor tetap karena konsentrasi obat ditentukan oleh dokter sesuai jumlah dosis obat tersebut. Yang keempat, sifat atau muatan partikel. Sifat partikel merupakan sifat alam karena merupakan faktor yang tetap, sama seperti jumlah partikel atau konsentrasi.
bahan pensuspensi atau suspending agent. Satu, ada bahan pensuspensi dari alam. Yang kedua, ada bahan pensuspensi sintetis. Satu, bahan pensuspensi dari alam terbagi menjadi dua, A. golongan gom dan B. golongan bukan gom. A. golongan gom itu ada gumi asaceae atau PGA, Vulpis gumi arabicum, gom Arab. Ada juga kondrus, tragakan, dan algin. Untuk golongan bukan gom itu contohnya seperti bentonit, hektorit, dan vegom. Dua, bahan pensuspensi sintetis, yaitu contohnya seperti ada terdiri dari dua, ada derivat selulosa dan organik polimer. Derivat selulosa contohnya itu seperti metil selulosa, CMC atau karbometil selulosa, hidroksil metil selulosa. B. Organik polimer itu seperti karbopol 934 atau karbomer. Mari kita lihat keuntungan dan kerugian suspensi. Keuntungan sediaan suspensi: 1. Memiliki homogenitas yang lebih tinggi. 2. Dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dari obat. 3. Baik digunakan untuk orang yang sulit mengkonsumsi tablet, pil, kapsul, terutama untuk anak-anak. Sedangkan kerugian dari sediaan suspensi: 1. Memiliki kestabilan yang rendah. 2. Jika terbentuk cacing, maka akan sulit terdispersi kembali, sehingga homogenitasnya menjadi buruk. 3. Ketepatan dosis lebih rendah dibandingkan sediaan larutan. Sekian pembahasan mengenai suspensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.